Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6, kita berjumpa lagi di channel Selamat Datang di Nugas Tadfir. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Kali ini kita akan membahas soal ujian kelas 6 tahun kemarin. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya soal ujian kelas 6 tahun kemarin. Nah, bisa kalian lihat di layar ya, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bentuk kaki burung pada gambar di samping berfungsi untuk titik-titik. A. Bertengger pada ranting. B. Memudahkan memanjat. C. Mencengkram mangsa. D. Mengais tanah dan mencari makan. Nah, kita perhatikan jenis kaki burung seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Mudah untuk memanjat. Nah, ini ya. Kita kasih tanda hijau. Nah, ini adalah kaki burung pemanjat tebing atau burung pelatuk ya. Kemudian yang bertengger pada ranting yang A ini, kenapa salah? Kalau yang bertengger pada ranting itu kakinya bentuknya agak melengkung ya, untuk menyengkram ranting supaya tidak jatuh. Kemudian yang C, mencengkram mangsa ini kakinya seperti punyanya burung elang ya, jadi kakinya kokoh, kuat untuk menyengkram mangsa. Kalau kita lihat gambar ini kakinya menyengkram mangsa tidak mungkin, ya, bentuknya seperti ini tidak bisa. Kemudian yang D, ini mengais tanah dan mencari makan, ini kaki dari ayam. Memang kaki ayam ini hampir mirip anak-anak ya, hampir mirip seperti ini, tapi ini bukan kaki ayam. Jawaban yang benar adalah yang B, memudahkan untuk memanjat, karena ini kaki burung pemakan kayu ya, burung pelatuk. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal ujian nomor 2, materi IPAS ya, materi IPA ya. Nomor 2, teratai merupakan tumbuhan hidrofit yang hidup di perairan. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Selain itu, daun teratai juga memiliki banyak stomata di bagian permukaan atasnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bentuk daun pada teratai berfungsi untuk titik-titik. Nah, untuk apa ini? Teratai memiliki daun yang lebar, kemudian dan tipis, dan juga banyak stomata, yang mana daun teratai ini hidupnya di atas air. Untuk apa memiliki hal tersebut? A. Menyimpan cadangan makanan. B. Menyimpan cadangan air. C. Mempercepat penguapan air. D. Memperlambat penguapan air. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya anak-anak ya. Untuk mempercepat penguapan air ya, karena pohon teratai hidupnya di air, sehingga untuk mempercepat penguapan, sehingga tidak terlalu banyak air. Tanaman terlalu banyak air juga akan mati, kekurangan air juga akan mati. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh hewan pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, pada gambar ini adalah gambar hewan ular ya. A. Menggulung tubuh ketika dalam kondisi terancam. B. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. C. Berpura-pura mati untuk mengelabui musuh. D. Mengeluarkan bisa yang beracun. Nah, kalau ular ini berarti untuk beradaptasi ya. Bentuk adaptasinya adalah yang D ya anak-anak ya. Nah, mudah ini ya soalnya ya. Mengeluarkan bisa yang beracun, ini ular kobra ini. Kalau yang A, menggulung tubuh ketika dalam kondisi terancam, ini hewan landak ya, hewan landak, kemudian terenggiling ya, hewan landak ya. Kemudian yang B, mengeluarkan bau yang tidak sedap, ini hewannya walang sangit ya. Kemudian berpura-pura mati untuk mengelabui musuh, ini kadang kambing ada, kemudian tikus ya, berpura-pura mati untuk mengelabui musuh. Jawaban yang tepat adalah mengeluarkan bisa yang beracun. Kita lanjutkan pembahasan nomor 4. Tumbuhan Venus adalah salah satu tumbuhan yang hidup di habitat yang miskin unsur nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tumbuhan tersebut melakukan penyesuaian diri
bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut adalah titik-titik. Nah, tumbuhan Venus ya. A. Memiliki daun bermodifikasi seperti kantong yang mengandung enzim pencernaan untuk mencerna serangga. B. Memiliki akar yang panjang dan tersebar untuk menyerap unsur hara. C. Memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari pemangsa. D. Memiliki daun yang terdapat rambut sensor yang akan mengatup jika ada serangga yang hinggap. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D anak-anak ya. Nah, yang ini yang D. Memiliki daun yang terdapat rambut sensor yang akan mengatup atau menutup jika ada serangga yang hinggap ya. Yang ditanyakan adalah tumbuhan Venus. Anak-anak tahu enggak tumbuhan Venus? Baik, saya tayangkan di sini ya, tumbuhan Venus. Oke, yang ini. Biasa lihat ini biasanya di film-film kartun banyak. Nah, ini adalah tumbuhan Venus ya. Jadi ini contohnya. Tak perbesar sebentar. Nah, ketika ada serangga masuk atau menempel, ya ini ya, maka ini akan menutup, akan menyempit serangga, sehingga serangga tidak bisa keluar, tidak bisa lari, dan akan mati. Nah, jadi ada loh tanaman yang makannya ya serangga, makanya serangga, ya. Ini tanaman Venus anak-anak. Kalau yang ini A memiliki daun yang bermotif seperti kantong, ini kantong semar ya. Kemudian kantong semar tak lihat kan gambarnya. Kantong semar. Yang berbentuk seperti kantong. Nah, ini ya, kantong semar nih. Nah, ini tanaman kantong semar. Nanti kalau hewan ada serangga masuk ini nanti akan mati dan dimakan oleh kantong semar. Ini contohnya. Ya, ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari pemangsa, memiliki batang berduri itu ada tanaman pohon mawar ya. Pohon mawar itu batangnya berduri, kemudian kaktus juga berduri ya. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, ini gambar capung ya, capung bertelur, kemudian ini metamorfosis dari capung, dan satu lagi adalah yang B, itu dari lalat. Pertanyaannya, perbedaan tahap metamorfosis yang dialami hewan A dan B adalah titik-titik. Apa sih? Ya, perbedaannya A sama B ini. A, hewan A mengalami tahap nimfla, sedangkan hewan B mengalami tahap imago. B, hewan A tidak mengalami tahap pupa, sedangkan hewan B mengalami tahapan pupa. C, tahapan A mengalami tahapan pupa, sedangkan hewan B tidak mengalami tahapan pupa. D, hewan A metamorfosis sempurna, sedangkan hewan B metamorfosis tidak sempurna. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang ini anak-anak ya, yang A. Hewan A mengalami tahapan nimfla. Ini nimfla nih, tak tunjuk nih. Lihat baik-baik. Nah, ini nimfla. Ya. Kemudian sedangkan hewan B mengalami tahap imago. Imago ini yang besar nih. Ya. Paham ya sampai sini ya? Baik anak-anak, demikian pembahasan soal ujian IPA ya, 1 sampai 5. Nanti soalnya ada 40 ya. Nanti kita bersambung di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Allahumma fiq lam darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.